Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namasidam. Om Anubadrah Kratawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Kepada yang terhormat, segenap panitia penyelenggara Lomba Dharma Wacana dalam rangka Dharma Santi Provinsi Jawa Timur tahun 2025 dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Angayu bahagia, marilah kita haturkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertawaranugrahanya lah kita senantiasa dalam keadaan sehat sehingga dapat menjalankan swadharma kita masing-masing. Pada kesempatan yang luar biasa ini, izinkanlah saya menyampaikan pesan Dharma dengan judul Kepemimpinan Hindu dalam konsep Ramayana. Umat sedharma dimanapun berada, perlu diketahui bahwa Hindu adalah agama tertua di Indonesia yang saat ini tidak sedikit kualitas umatnya yang menyumbangkan potensi sumber daya manusianya. SDM umat Hindu sudah banyak yang sukses, baik sebagai pengusaha, pejabat, ataupun petinggi negara lainnya. Baik, buruk, maju mundurnya suatu pemerintahan bergantung kepada seorang pemimpin yang tentunya memiliki strategi untuk memajukan suatu instansi atau organisasi yang dipimpinnya. Mengacu kepada kepemimpinan Hindu, dalam Kekawin Ramayana disebutkan, Gunamanta Sang Dasarata, Roh Sira Reng Weda, Bakti Reng Dewa, Tarmalu Peng Pitra Puja, Masih Tasiro Sireng Swagotra Kabeh. Artinya, Sang Dasarata adalah seorang bijaksana. Beliau tahu tentang pengetahuan suci Weda, bakti kepada para dewa, dan tidak pernah lupa pemujaan terhadap leluhur. Demikian pula kasih sayang sesama dan keluarganya. Dari kekawin tersebut dijelaskan bahwa Raja Dasarata dari kerajaan Ayodhya yang sangat arif dan bijaksana benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat sehingga rakyat menjadi sejahtera, makmur, dan hidup serba berkecukupan. Ia selalu berpatokan pada ajaran Weda. Pemimpin seperti inilah yang kita harapkan untuk memimpin dunia ke depan. Karena dapat kita ketahui bersama bahwa di dalam epos Ramayana sudah termasuk dalam ajaran kepemimpinan yang sangat mulia dan patut dicontoh bagi calon-calon pemimpin Hindu. Seorang pemimpin haruslah ia yang dapat mengendalikan diri dan musuh yang melawan dirinya. Disebutkan pula dalam Kekawin Ramayana, Ragadi musuh mapar, reng hati ya tongwanyo tan madoh reng awak, yeka tanhana risira, prawira wihikan sireng niti. Artinya, hawa nafsu adalah musuh terdekat. Di dalam hatilah tempatnya, tidak jauh dari badan itu. Tidak ada pada diri beliau. Dari kekawin tersebut dijelaskan bahwa Raja Dasarata dapat mengendalikan indria serta hawa nafsunya, sehingga dalam memimpin beliau dapat memilah antara kepentingan pribadi dengan kepentingan negara. Dengan begitu, sudah layakkah petinggi negeri ini disebut sebagai pemimpin yang berlandaskan dharma? Melihat situasi yang tak menentu di masa kini, begitu banyaknya pengusaha, pejabat di luar sana yang mengambil keuntungan yang sebetulnya bukanlah hak mereka. Tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, keserakahan, memakan uang rakyat, serta membohongi rakyat. Sudah layakkah? Terdapat sebuah tembang yang menyebutkan, setiap manusia banyak godanya bila terlena sengsara. Karena itu
kuatkan seradamu agar bahagia hidupmu. Dalam dirimu terdapat kama yang berarti hawa nafsumu. Kebingunganmu adalah moha, kerakusanmu lah loba. Marahmulah adalah kroda, mabukmulah adalah mada. Iri hati itu matsarya, semua satri pun namanya. Kuatkan seradamu serta kuasai keenam musuhmu. Umat sedharma menjadi seorang pemimpin yang sejati kiranya perlu tahu cara untuk memimpin dirinya sendiri, serta mengendalikan musuh-musuh yang ada pada dirinya. Dengan demikian, ia dapat mengetahui seberapa layak ia dalam memimpin. Dalam kitab Itihasa, terdapat ajaran Astabrata, yakni ajaran kepemimpinan yang disampaikan oleh Sri Rama kepada Wibisana, yang terdiri dari 8 sifat kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widi. Seorang pemimpin harus berperilaku seperti Dewa Indra, yang merupakan dewa hujan dan sumber kemakmuran serta kesejahteraan bagi rakyatnya. Seorang pemimpin harus berperilaku seperti Dewa Yama, yaitu dapat menegakkan hukum seadil-adilnya. Seorang pemimpin harus berperilaku seperti Dewa Surya, yaitu dapat memberikan penerangan serta tanggung jawab terhadap rakyat. Seorang pemimpin harus berperilaku seperti Dewa Chandra, yaitu dapat memberikan kesejukan serta mampu menarik simpati hati rakyat. Seorang pemimpin harus berperilaku seperti Dewa Bayu, yaitu dapat mengetahui dan menyelidiki keinginan rakyat, terutama yang miskin, menderita, dan diharapkan mampu mendengar jeritan hati rakyat serta memberi kesejukan seperti angin. Seorang pemimpin harus berperilaku seperti Dewa Kuera, yaitu dapat mengatur keuangan untuk kesejahteraan rakyat. Seorang pemimpin harus berperilaku seperti Dewa Baruna, yaitu dapat membasmi segala penderitaan dan penyakit dalam masyarakat. Seorang pemimpin harus berperilaku seperti Dewa Agni, yaitu memiliki sifat dan jiwa kesatria. Umat sedharma, siapapun yang menjadi pemimpin, harapannya benar-benar yang mengutamakan kepentingan rakyat, dan ia yang dapat memposisikan dirinya sebagai abdi umatnya. Seorang pemimpin harus berani di atas dan di bawah untuk membantu seluruh pelaksanaan kegiatan demi terciptanya pemerintahan yang tangguh serta melaksanakan ajaran Astabrata sebagai pegangan dengan berlandaskan Dharma. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah pesan Dharma yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sungguh besar harapan saya apabila kita sebagai generasi muda dapat tumbuh menjadi pemimpin yang berlandaskan Dharma. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan apabila ada kata-kata yang baik dan benar, itu semua dari Ida Sang Hyang Widiwasa yang dilewatkan melalui saya. Selamat merayakan Tahun Baru Saka 1947. Sekian dari saya. Om Santi 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 Om.